Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat Waalaikumsalam datang. warahmatullahi Selamat datang di kelas kita, kelas belajar musik digital bersama praktisi musik Pandi Firdaus. Nanti akan bersama kita Pandi Firdaus SPD ya, mungkin ya, sarjana pendidikan seni ya. Dia adalah sarjana pendidikan seni yang juga berkecimpung di dunia seni pertunjukan dan utamanya pada sekarang di dalamnya itu musik. Akan kita telah pertemuan yang lalu kita telah menginstal tools, yaitu satu tools untuk musik digital dan itu sudah terinstall. Saya lihat tadi sudah ada sekitar 40 mahasiswa yang sudah menginstal. Alhamdulillah bisa hampir 80% sudah bisa dan kita sekarang akan mendalaminya lebih lanjut. Saya sudah berdiskusi dengan Kak Fandi bahwasanya kita akan nanti diberikan satu cara mudah, cepat dan juga efektif untuk bisa membuat satu pattern satu karya musik dan lagu yang nantinya bisa dijadikan, nanti kita tampilkan lah. Tujuan kita adalah nanti ditampilkan dan juga dikomunikasikan. Nanti lebih-lebih kalau itu bisa kita jadikan hak intelektual kita. Semoga aja dari kelas ini akan banyak bisa saya ajukan ke hak intelektual untuk bahwasanya ini adalah karya Anda, meskipun karyanya masih di ranah pendidikan, tapi itu bisa diakui. Siapa tahu ada yang jiplak, itu bisa nanti kita masukkan ke ranah hukum kalau ada yang menjiplak. Jadi nanti kita coba sampai situ, Kak Fandi. Saya tadi sudah berbicara dengan Ibu Kaprodi dan menyetujui dengan program ini. Ya insya Allah nanti akan ada sesuatu dari kita untuk Kak Fandi. Terima kasih dan saya serahkan waktu seluas-luasnya untuk kalau ada pertanyaan langsung di chat, kolom chat atau langsung raise hand. Teman-teman bisa langsung bertanya ya. Nah, untuk presensi menggunakan presensi yang kemarin bisa, kita tetap hanya waktunya saya berbeda dan waktu mungkin kita satu jam atau satu jam 15 menit ya, mungkin bisa efektif ya, kita tidak usah terlalu lama, tapi sekitar jam 2 atau jam 2.30 atau setengah 3 kita akhiri karena nanti akan ada mungkin teman-teman ada perkuliahan yang lain. Oke, terima kasih. Saya serahkan untuk Kak Fandi untuk memberikan materi musiknya dengan gayanya. Oke, kedengaran ya semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mengikuti kelas saya yang ini, pertemuan kedua. Saya harap semua senang dan sehat-sehat selalu. Kemarin kan kita sudah berkenalan mengenai apa itu musik secara mendasar, unsur pembentuk musik, dan mediumnya. Nah, serta juga kita kemarin membahas mengenai digital audio workstation. Dalam hal ini kita menggunakan versi mobile, yaitu yang ada atau yang digunakan dalam operasi Android atau iOS, bisa juga, yaitu FL Studio Mobile. FL itu singkatan dari Fruity Loops. Nah, loops itu yang ulang-ulang, fruity itu buah ya. Nah, kali ini demi menyingkat waktu dan efektivitas, langsung saja kan kemarin sudah menginstal beberapa, dan tadi saya cek di grup juga ada sekitar 40-an lebih yang sudah berhasil menginstal. Kita akan mencoba berkenalan apa saja toolsnya, satu. Kemudian setelah itu, setelah kita berkenalan dengan toolsnya, saya akan menjelaskan struktur lagu secara mendasar. Nah, dalam hal ini adalah lagu anak-anak atau lagu yang bernuansa pendidikan.
sambil menunggu saya mempersiapkan, habis ini saya nge-share screen di saluran saya yang satunya, yang ini. Saya share, sambil saya kasih ini ya, apa namanya, contoh garapan musik saya yang kemarin kan yang aneh-anehan lah, ini yang rupa-rupanya agak tepat untuk teman-teman sekalian. Coba ini, sudah nampak ya? Itu sama seperti yang di HP. Ini saya kasih contoh lagu sedikit. Ini dalam album Tari Anak Nusantara, dipergunakan di PP2. Di PP2 itu kampus 2-nya UM yang di Sawo Jajar. Ini proyek saya dulu dengan rekan saya. Selamat mendengarkan. Dua mataku ini untuk melihat, dua telingaku ini untuk mendengar, dua tanganku ini untuk meraba, kakiku ini untuk berjalan, satu mulutku ini untuk bicara, satu lidahku ini untuk merasa, satu hidungku ini untuk membau, rambut, dahi, pipi juga dagu. Di tanganku ada jari dan kuku, di tubuhku ada dada dan bahu. Itulah bagian dari tubuhku, jaga kebersihan badanku sehat selalu. Dua mataku ini untuk melihat, dua telingaku ini untuk mendengar, dua tanganku ini untuk meraba, kakiku ini untuk berjalan. Di tanganku ada jari dan kuku, di tubuhku ada dada dan bahu. Itulah bagian dari tubuhku, jaga kebersihan badanku sehat selalu. Oke, itu sedikit contoh dari garapan musik saya yang bernuansa anak-anak. Itu juga musik pendidikan, karena bisa kita tinjau dari pilihan lirik dan nada-nada yang dibangun sangat menyenangkan. Oke, itu sedikit pengantar atau untuk pembuka saja. Sekarang teman-teman semua diarahkan pandangannya difokuskan ke layar saya yang bagian yang sudah saya share ini. Ini adalah tampilan di FL Studio Mobile. Nah, ini saya pakai emulator Android di PC saya. Seharusnya nampaknya juga sama dengan punyanya teman-teman. Betul? Nah, di sini teman-teman, ya. Nah, di sini teman-teman, kita mulai dari pengenalan dengan membuka proyek demo dulu saja. Caranya yaitu kita klik ini. Oke. Ini ya teman-teman. Kemudian, oh sorry bukan. Yang ini teman-teman, pojok kanan atas. Nah, yang gambar kacang itu, gambar buah itu. Kalian pilih song, di tab song, kemudian demo. Song demo.
Kalau sudah ada tampilan seperti ini, pilih yang ini aja. Nah, pilih yang karyanya Permik, judulnya yang Arabik. Bagaimana? Sudah di-load ke ininya masing-masing, ke projectnya. Kalau sudah, pastinya tampilannya seperti ini. Apakah sudah? Sudah. Oke. Sekarang saya mau coba play. Ini didengarkan ya. Ini adalah audio dari project yang saya load. Oke, cukup. Nah, kenapa saya menyuruh Anda untuk membuka atau memanggil project ini, karena kita akan bedah strukturnya satu persatu. Kita akan kenalan dengan tools-toolsnya. Yang pertama di sini kita ada tampilan. Di sini kan ada tulisan drum. Nah, di sini kan ada tulisan drum. Mana? Buat gambar. Bentar. Nah, ini kan ada tulisan drum. Nah, terus di sini ada pad. Di sini ada minisin, FLT, bla bla bla. Terus kemudian di bawahnya ada direct wave, auto. Nah, ini yang dinamakan nama klip. Klip name. Saya ulangi ya, ini merupakan nama dari sebuah klip. Lalu, di manakah klip itu? Klip merupakan potongan pola atau potongan pattern yang ada di dalam suatu track. Nah, track itu ada di dalam sebuah playlist. Nah, saya jelaskan dulu bedanya klip, track, dan playlist. Biru, semua ini, kecuali piano ini ya, yang ada di ini, semua ini merupakan playlist. Oke, yang biru playlist, yang saya kotaki biru. Kemudian, setelah playlist di bawahnya itu ada track. Nah, yang panjang ke sana ini semua, ini loh. Nah, ini merupakan track. Jadi ini track. Track 1. Kok menceng. Track 1. Ini track 2. Track 3. Track 4. Track 5. Jadi secara menyeluruh track itu. Kalau playlist kan secara menyeluruh jadi tracknya itu dijadikan satu menjadi sebuah playlist biru semua. Nah, track itu adalah garis ini yang ada di dalam sebuah playlist.
sampai ke sana ini semuanya track. Sampai ke sana ini semuanya track. Oke, dimengerti ya? Kemudian klip itu yang mana? Ini adalah sebuah klip. Putih aja ya. Ini klip, kan ini ada 2. Teman-teman. 1, 2. Ini berarti ada klip 1, klip 2, klip 3. Karena ini kan ada pembagiannya, ada potongannya. Ini 1, klip 1. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang putih klip. Potongan klip ada di dalam sebuah track menjadi satu track. Banyaknya track di dalam sebuah playlist menjadi komposisi secara utuh. Jadi di sini dalam layar yang saya share atau saya bagikan ini sudah dapat kita pahami bahwa kita mendapat atau kita sudah ada berapa track di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa klip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 klip. Ini sementara yang tampak aja ya. 11 klip dan 1, 2, 3, 4, 5. 11 klip dan 5 track. Kesimpulannya, di dalam satu track itu bisa ada banyak sekali klip. Begitu juga track. Di dalam sebuah playlist bisa terdapat banyak sekali track. Ini pengetahuan dasar. Oke, saya clear. Sebelum ini ada yang bingung atau ingin bertanya, silahkan. Saya kasih waktu sedikit ini, berapa? Ya, silakan dipersilakan. Belum lanjut. Karena ini nanti akan memudahkan kita dalam pengoperasian atau panduan. Misalnya klip 2 di track 3. 1, 2, 3. Oh, klip 2-nya mana? Oh, ini. Jadi kita pengarahannya atau navigasinya itu jelas. Untuk mempermudah. Ada di track berapa? Misalnya, Pak, ini kok punya saya agak berbet, Pak, ini. Ini apa penyebabnya? Apakah nanti ya untuk pada proses komposisinya? Kenapa, Pak? Kok ini tidak enak ini didengar? Kenapa, Mas? Kok ini tidak enak didengar? Oh, coba kamu play, kamu solo, kamu setel, kamu play yang hanya track 2 saja, yang lainnya di mute. Kita coba. Ini studi kasus ya, nanti mungkin terjadi. Kemudian kamu play yang track 2. Oh, masih ada, Pak. Oh, berarti itu klip 3 yang bermasalah. Nah, kegunaannya untuk seperti itu. Kita persiapkan. Nah, coba ayo, yang masih bingung mengenai pengetahuan klip, track, dan playlist. Silahkan. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, monggo, silahkan. Gimana kalau misalnya tuh aplikasinya nih di tempat saya nih berbayar, Pak, 229.000. Ya. Kenapa itu Apakah berbayar? ada aplikasi Ya, ya memang itu kamu pakai iOS. Iya, saya pakai iOS. Oh ya, kan ini kebetulan saya nge-share-nya yang dalam kondisi sudah patch. Jadi kita pakai untuk media belajar. Nanti kalau misalnya dinilai kebergunaannya tinggi dan kita sering menggunakannya, ya kita beli. Jadi ini saya pakai yang bajakan. Nah, untuk pengguna iOS, saya tidak punya alternatif. Sementara ini, saya sarankan untuk menggunakan laptop dulu. Jadi, nanti bisa coaching dengan saya secara pribadi
khusus pengguna iOS, kita produksinya tidak pakai smartphone, namun menggunakan laptop atau PC. Berarti kamu di rumah ada laptop ya? Di Ada, dan tempatmu? ntar saya download versi crack dari Oke, gitu aja. Pak. Siap. Itu ya. Iya, Pak. Nah, Pak, tadi ada teman-teman gimana? juga bilang kalau mereka tuh HP-nya nggak kuat. Oh iya. Nah, untuk kasus yang terjadi seperti pengguna operating system iOS, maksudnya yang non Android, iOS atau Windows, atau yang smartphone-nya tidak kuat dalam tanda kutip, itu nanti kita ada program khusus, bisa di luar ini, tapi tidak lewat video, tidak lewat kelas, kita hanya lewat grup saja. Nanti bisa saya share grup. Saya akan buatkan modul sederhana mengenai pengoperasian digital audio workstation melalui laptop atau PC. Begitu ya. Bagaimana, Mas? Ya, Baik, kayaknya Pak. Bagaimana kalau misalnya kita meremix suatu lagu, apakah itu kena copyright atau enggak, Pak? Nah, jadi gini, kalau kita remix, itu tidak bakalan kena copyright. Asalkan yang kita remix, itu benar-benar kita remix. Dimix kembali. Kalau Jadi, memberikan slow word, apakah itu termasuk remix, Pak? gimana? Mohon diulangi. Apakah memberi slow word, melambatkan waktunya di klip-klip tertentu di suatu lagu, apakah itu termasuk remix? Oh ya, remix itu meliputi banyak hal ya. Ini mungkin sedikit melebar, tapi nggak apa-apa saya jelaskan sedikit. Remix itu melibatkan banyak hal, banyak sekali. Mulai dari melambatkan, menambahkan, mengurangi, dan banyak sekali. Nah, pembatasan dari remix adalah bahan dari mixingannya itu adalah lagu yang sudah tercipta, adalah lagu yang sudah jadi. Seperti itu. Perkara copyright atau tidak, zaman sekarang itu kan hak cipta itu sudah didigitalkan. Jadi itu di bawah hukum Amerika. Jadi tiap lagu itu ada algoritmanya sendiri. Tidak usah manual cek oleh manusia, namun ketika itu sudah diupload di cloud atau di internet, itu otomatis akan terdetek bahwa ini algoritma dari lagu ini, gelombang wave-nya itu sama, cocok dengan lagu yang didaftarkan di hak cipta yang berada di bawah berada di bawah hukum Amerika. Itu sudah pasti. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kita ini nanti bakalan diklaim atau enggak bakalan, karena kita bikin sendiri. Walaupun nanti ini rencana saya yang ini saya ungkapkan sekarang ya Pak Cek. Tadi saya sudah sempat ngobrol sedikit dengan Bapak Zukrian mengenai produksi musiknya. Saya akan berikan template. Jadi saya bikin struktur dalam satu lagu. Nanti template-nya akan saya berikan ke Anda sekalian, entah itu yang lewat mobile atau PC. Nah, nanti Anda tinggal merubah. Itu dijamin 100% ori. Tidak mungkin kena copyright. Seperti itu. Untuk pertanyaan di luar klip, track, dan playlist ini, jangan dulu ya. Tapi bagaimana Mas? Apakah itu tadi terjawab? Ya baik Pak, terjawab tadi. Terima kasih. Oke. Siap, sama-sama. Nah, untuk yang seputar klip, track, dan playlist ini dulu aja. Masih ada yang bingung apa tidak? Oh ya, untuk Masnya tadi tetap mengikuti ya. Karena ini sama dengan digital audio workstation yang ada di komputer. Sama persis. Bedanya cuma user interface-nya saja. Oke, pertanyaan seputar klip, track, dan playlist. Coba tanya, ini saya kok kalau Silakan, misalkan Bapak. diperbanyak
tracknya, diperbanyak klipnya itu, kalau misalkan track ya, kan dari numpuk gitu. Iya. Itu bisa apa ya? Bisa manfaatnya seperti apa? Atau kalau misalkan dilihat seperti orkestra gitu, apa gimana nih? Ini kan setiap track ini punya apa ya? Punya alat, kalau analoginya kan alat musiknya sendiri-sendiri ya. Ini ada yang Siap, ya, betul. drum, ini ada yang gitar, ada yang piano misalkan ya. Itu semakin banyak efeknya seperti apa? Atau kalau semakin sedikit atau hanya kalau akustik saja boleh pakai satu saja atau gimana? Iya, pertanyaan bagus dari Bapak Zukrian. Terima kasih. Semakin banyak track, bisa dipastikan semakin ramai dan semakin banyak pikiran yang kita curahkan di situ. Kenapa? Karena tiap track seperti yang Anda ungkapkan tadi, bahwa tiap track itu adalah satu instrumen dari tiap instrumen. Kalau misalnya kita cuman instrumennya pakai gitar saja, ya berarti kita pakai gitar dan vokal, berarti kita ada 2 track. Dampaknya adalah rame, kompleks, tergantung, Mbak. Misalnya kalau kita mau membuat komposisi musik yang ringan dan ramah di telinga atau bahkan mudah diterima ya. Ya karena kan ini diperuntukkan untuk pendidikan dan anak-anak, sepatutnya tidak terlalu ribet. Nah, kesimpulannya kita tidak perlu menggunakan banyak track untuk pembuatannya. Kecuali untuk chamber atau orkestra gitu, akan sangat banyak sekali. String section-nya itu ada banyak banget ya. Untuk alat geseknya saja itu ada cello, biola, violin, bla bla bla, banyak sekali. Jadi beda penggunaan, beda fungsi, juga beda perlakuan, Bapak. Begitu. Bagaimana, ada pertanyaan lanjutan? Ya, sudah. Silakan. Oke. Saya biar gampang menganalogikannya. Terima kasih. Alright. Lanjut. Ada lagi? Kalau tidak, saya lanjut ini. Bisa saya lanjut ya? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya lanjut berarti. Ini saya ulangi lagi ya. Ini klip, ini klip, ini klip, ini klip, ini klip, ini juga klip, walaupun panjang juga, ini pendek-pendek, ini juga klip. Ini track, ini track, ini track. Ini playlist. Oke. Oh, ini ada chat. Mohon maaf, APK-nya ini nggak bisa di HP saya. Iya, Alia. Nanti ada ini ya, kelas khusus untuk yang HP-nya tidak bisa, akan saya berikan. Kita untuk Alia dan rekan-rekannya yang tidak bisa pakai HP, saya ulangi lagi. Kendala itu nanti kita coba di komputer ya, di laptop. Jadi sabar dulu. Tapi ini tetap mengikuti karena ini sama persis dengan laptop untuk tools-toolsnya. Oke, next. Clear? Oke. Ya apa sih? Nah, banyak ya. Lalu kita menginjak pada perbedaan track. Berarti yang kita soroti adalah track. Nah, di sini ada banyak sekali, ada 4 track. Maksudnya bukan di sini. Ada 4 jenis track. Satu adalah audio track. Audio track itu berarti track yang isinya audio. Ini contohnya. Nah, ini audio track, guys. Ini audio track. Saya solo ya. Mana? Tidak keluar ya.
Bentar. Oh ini coba ini. Coba ini. Ini juga audio track. Tidak keluar, sebentar ya. Pak, mohon maaf nanti rekaman Zoom-nya bisa di-share di Google Classroom. Mungkin bisa ya, Bapak cek ya. Atau saya upload ke YouTube saya atau Pak Pandi nggak apa-apa nanti. Ya, gitu aja Pak. Nah, ya. Oke. Nah, ciri-ciri track yang jenisnya itu audio track itu yang bisa ditempatin oleh file audio. Nah, file audio ini gini ciri-cirinya. Ada wave-nya, ada ombaknya. Ini audio track. Kemudian jenis yang kedua adalah MIDI track. Nah, ini MIDI track, guys. Direct wave foto ini MIDI track. Coba saya solo. Di solo itu di play sendirian ya. Nah, ini MIDI track namanya. Ini bisa kita edit. Kalau audio track tidak bisa kita edit karena itu sudah barang jadi. Walaupun ini juga ada audionya, tetapi untuk MIDI track ini formatnya MIDI. Jadi format MIDI itu nanti kalau kita bikin, kita bisa rubah-rubah di sininya. Misalnya kan ini tadi Koto, dia pakai nada A ini kan. Ini kita bisa rubah. Suka hati kita. Dan ini yang nanti bakalan dirubah-rubah sama teman-teman, yaitu template saya yang nanti saya bagikan. Jadi ada dua ya. Satu tadi audio track, kemudian MIDI track. Yang ketiga, ini saya jelaskan tapi tidak perlu dipelajari teman-teman dahulu, itu namanya automation track. Oke, itu tidak perlu dulu. Kemudian yang ketiga itu send track, juga tidak perlu dipelajari dulu karena ini tingkatnya lanjutan. Jadi sementara ini kita memahami dua, yaitu MIDI track dan audio track. Nah, rekaman vokal yang akan kita tuangkan, suara emas kita, itu nanti berarti masuknya di audio track. Nah, kalau kita gambar piano, kita gambar drum, berarti kita bikinnya MIDI track. Ya. Berarti di sini kan ada pilihan, kalau paling bawah ini kan ada pilihan plus ini. Ini fungsinya untuk menambahkan track. Oke? Bukan menambahkan klip. Jadi klip itu bisa ditambahkan kalau ada track. Nah, track ditambahkan pasti di playlist. Coba kita tambahkan satu aja. Ini ada pilihan toh. Ada audio clip, audio record. Ini yang nanti untuk rekaman vokal jenengan. Atau bisa akustik semua. Kita tidak pakai menggambar. Jadi kita rekaman gitar pakai ini, audio record. Kemudian bikin lagi track audio track lagi untuk vokalnya. Bisa teman-teman. Nah, instrumen track ini tergolong MIDI track. Di sini, di sebelah kiri semua ini. Jadi tinggal pilih saja teman-teman. Oke. Ini untuk menambahkan. Ini MIDI track. Include instrumennya. Jadi sudah sama instrumennya. Nah, yang other ini, audio track. Ini untuk ngerekam. Yang audio clip ini untuk memanggil klip
dalam satu track. Kalau fungsinya di sini seperti itu. Kita tidak perlu dulu seperti itu. Lalu ini saya jelaskan sekalian biar paham. Efek track ini yang tadi saya sebutkan send effect itu, send track. Jadi efek track ini untuk hanya memanggil efek. Nah, track itu dikirimkan ke track efek biar terefek. Tidak usah dilakukan dulu. Tidak apa-apa. Ini saya cuma menjelaskan. Lalu kita ke kolom bawah sini. Ini tombol, kok putih sih? Warna apa enaknya? Merah, biru, oranye saja. Oh, tebal ya. Tebal. Oke. Nah, ini yang ada tulisan rec-nya ini adalah tombol record. Fungsinya untuk merecord. Klik satu kali, berarti sama, kalau diklik satu kali sama dengan monitor untuk memunculkan suara kita di earphone. Ketika nyalanya sudah merah, ketika dia diklik terus nyalanya sudah merah seperti ini, itu berarti setelah satu kali terus diklik lagi, di plus satu klik lagi, sama dengan mulai record. Aduh, tulisan. Bentar, saya memperbaiki tulisan dulu ya guys. Mulai record. Oke. Yang ini. Next ada tombol ref. REV. Ini mengembalikan posisi play ke paling awal. Back to start namanya. Oke, next. Ini merupakan tombol play. Play button ya, play button. Untuk memutar playlist. Bukan memutar track, bukan memutar clip. Untuk memutar playlist. Yang pastinya sudah include track sama clipnya. Next, ini sangat penting juga. 128 BPM. Apakah ini? Nah, ini adalah tempo. Ini adalah tempo. Nah, BPM ini singkatan dari bit per menit. Jadi di sini ada 128 bit per menit. BPM sama dengan bit per minutes. Beat per minutes. Atau bit per menit. Semakin tinggi besaran dari tempo atau BPM-nya, maka yang terjadi hitungannya semakin cepat. Jadi semakin tinggi, misalnya 200 gitu, berarti semakin cepat. Oke. Begitu juga sebaliknya. Kalau semakin rendah, berarti semakin lambat. Tempo, kecepatannya. Ini tombol option yang sebelahnya. Bisa dicoba langsung, diklik. Nah, untuk memunculkan ini apa gitu, tidak penting dulu ya,
tidak usah dibahas dulu. Ini ngeplay. Mana tadi yang dulu? Oh ini. Oke. Next. Kok rame. Bentar ya. Ini agak chaos. Biar kelihatan ininya. Tulisan-tulisannya biar kelihatan. Oke. Terus ini saya clear ya. Atau bisa di screenshot dulu barangkali. Saya clear. Oke. Nah, kita berarti sudah memahami di tab ini toolbar-nya. Kita lanjut ke track MIDI track yang di drumnya. Kita coba klik klip 1 di track drum itu. Di sini. Yang tampak adalah drum pad. Ini namanya drum pad. Ini namanya drum pad. Mengerti? Dicoba satu-satu teman-teman. Bunyinya kayak gimana? Nah, mantap kan? Ini drum pad ya. Kemudian ini kan klip dari drum. Kita coba klip dari Koto yang ini. Direct Wave Koto. Kita klik. Yang tampak bukan bukan drum pad, guys. Tetapi piano bar namanya. Sorry. Piano. Sorry, bukan piano. Key bar. Nah, yang tampak. Kenapa seperti ini? Karena khusus drum itu kan menggunakan beat. Jadi dia kan alatnya kan perkusif gitu lah. Jadi yang ngebeat. Hitungannya statis seperti itu. Tidak harmonis karena nadanya satu-satu kalau drum. Nah, kalau Koto ini sudah jelas dia banyak nada. Maka dari itu yang tampil kibar. Lalu kita coba double klik di klip Koto. Nah, sudah double klik semuanya, maka akan tampak seperti ini, guys. Kalau di double klik pada klip Koto tadi di MIDI track. Ini namanya piano roll. Piano roll. Ini namanya piano roll semua ini. Yang tampak semuanya.
Ini yang nanti akan kita gunakan untuk menggambar sebuah lagu. Oke. Kita close ya. Di klip. Jadi kita tadi sudah melihat perkara drum pad, ini drum pad. Di sini. Terus piano. Double klik piano roll. Kembali lagi. Kemudian kita menginjak di ini. Ada arah panah ke kiri. Ini coba diklik. Ini adalah mixer per track. Sambil dibuka gini, sambil kalian arahkan tangan kalian atau pointer kalian ke track. Nah, kan berbeda. Yang paling atas sendiri, yang hijau ini master track. Jadi semua masuknya ke master utama dia. Pintu keluar utama. Pintu masuknya banyak sekali. Pintu masuknya itu dari piano ini tadi, ding 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 ini. Lalu dari vokal, dari rekaman gitar juga. Ya kan, itu pintu masuk. Pintu masuknya audio. Nah, pintu keluarnya semuanya ke atau lewat master. Di sini. Jadi ini nanti tetap bisa dikasih efek di plus ini. Nah, kan? Ini pilihannya. Ini beberapa efek yang tersedia di sini. Ini akan melebar kalau saya jelaskan satu persatu, jadi saya lanjut ke track berikutnya. Ini biarkan tetap terbuka untuk insert-nya. Ini namanya insert. Saya tulis ya. Mana nih? Insert. Insert ya. Kita next ke track yang kedua. Oh, berbeda. Dia tidak ada efeknya di sini. Karena tidak ada kan, tidak ditambahkan. Bisa kita tambahkan. Tapi ngapain? Kita cuma mempelajari dulu, memahami. Pindah ke track 3 di drum berarti. Nah, ini ada efek drumnya. Oleh si kreatornya dikasih efek. Satu chorus. Ini. Tidak perlu tahu ini apa dulu. Yang tahu juga alhamdulillah. Nanti kita akan pelajari sambil berjalan. Lalu reverb. Nah, reverb device. Biar agak roomy, biar agak meruang itu drumnya. Jadi dibuat seolah-olah drum itu berada di ruangan tertentu. Sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan Sampailah pada saat yang tepat. Siapa itu? Next kita beranjak ke track berikutnya. Ini di pad. Nah, banyak sekali kan efeknya. Supersaw equalizer ini sering ditemukan di ampli atau di HP-mu, di playlist di musik playermu pasti ada ini equalizer. Jadi tiap track itu kan terdiri dari banyak klip. Nah, itu kalau di efek tracknya, semua klipnya itu akan dipukul rata, di efek semua. Misalnya, maka dari itu satu track itu satu alat. Misalnya aku bikin track gitar gitu ya, banyak. Kemudian di track gitar tidak sengaja saya tambahkan drum. Ini audio ya, ini audio track ya. Kemudian saya efek gitar itu deh, satu track kan gitar semua, saya efek. Nah, drumnya itu ikut ke efek gitar. Itu yang berbahaya teman-teman, jelek. Nih. Di EQ juga misalnya gitar kan nggak butuh banget frekuensi rendah,
karena frekuensi rendah punyanya bass. Dipotong saja biar tidak mengganggu. Tapi ini nanti ya untuk finishing track-nya. Mau dikasih reverb juga sama duck delay ini. Next, ini bukan track, ini namanya automation. Tidak perlu juga. Next, foto. Nah, ini fotonya juga di EQ dan di reverb. Di filter juga, low pass. Macam-macam. Next, di audio clip tidak ditemukan efek. Juga tidak ditemukan. Sampai bawah. Ini ada drum lagi, ada efeknya di filter juga drumnya. Oh, ini efek reverb send. Itu sekilas mengenai efek dalam track. Ini di kolom ini namanya kolom insert. Sama, kalau mau menambahkan di sini berarti menambahkan efek. Kalau mau menambahkan di sini, mana? Nah, ini berarti menambahkan track. Oke, ini ditambahkan di sini itu berarti track. Ditambahkan di sini itu berarti menambahkan track, menambahkan alat, menambahkan audio. Nah, di sini menambahkan efek di tiap track atau efek per track. Like that. Bentar ya. Oke. Ini sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, ditahan beberapa detik dulu, karena saya mau minum sebentar ya. Dicermati, dipenceti tombol-tombolnya, dicoba-coba. Untuk yang track ini dulu aja, yang track demo ini Anda rusak dulu, Anda pelajari dulu. Beberapa detik atau menit, saya mau minum air dulu. Bentar ya. Saya izin minum air dulu. Aplikasi yang tinggal tempel terus jadi sangat banyak sekali di Play Store. Maksudnya sudah, ini ada pola gitu ya. Pola 1 ditempel di pola 2. Kemudian ditambah lagi pola. Disediakan banyak pilihan. Kita tinggal tempel. Itu sebetulnya ada, teman-teman. Tapi kenapa saya memilih aplikasi yang lebih mendasar dan rinci seperti yang sekarang ada di layar teman-teman semua? Karena berkaitan dengan pembelajaran itu tadi dan originalitas. Kalau kita tinggal tempel-tempel saja itu sangat mudah sekali, dan itu satu pertemuan sudah bisa menjadi satu lagu. Terus kita tidak belajar apa-apa di situ, kita hanya download aplikasi terus kita coba, sudah. Berbeda kalau dengan ini, teman-teman. Jadi saya harap dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua, karena kita di sini kan niatnya belajar. Saya juga baru pertama ini juga ada pengalaman mengajar musik online, apalagi digital. Sangat seru juga, sangat seru sekali. Jadi saya mohon teman-teman perlahan dan tetap semangat untuk belajar. Ini saja. Oh ya, ini sampai jam berapa tadi, Pak? Sampai jam 12.30. Oh, jam 2.30. Oh iya, siap. Ya. Ya, bagaimana teman-teman, ada pertanyaan? Ini sampai situ dulu untuk pengenalan tools-nya, dan
istilah-istilah yang commonly used atau sering saya munculkan dan sering digunakan pada produser-produser umum, secara umum, ya yang saya sebutkan tadi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke struktur. Monggo. 10 pertanyaan pertama mendapatkan Lanjut. apa? Ya, monggo Mbak. Lanjut Pak, tidak ada pertanyaan. Oke, siap. Siap. Asyip. Oke, lanjut ya. Saya anggap teman-teman semua, saya yakin juga paham mengenai tadi. Sederhana sekali, klip, track, playlist, kemudian tombol-tombol ini. Ya. Kemudian, saya akan membagikan sebuah gambar yang dapat mewakili materi kali ini, yaitu ini. Saya mau share yang ini. Sorry. Mana tadi? Zoom-nya. Oh, ini. Oke. Ini dia. Nah, ini guys. Berikut adalah gambar dari basic song struktur. Nah, ini kita sudah sepatutnya tahu ya bahasa Indonesianya. Basic ini dasar, song ini lagu, struktur ini struktur. Nah, terus ini ada subjudul The Fundamental Elements of Pop Song. Kenapa pop song? Karena ini paling familiar di telinga kita dan paling banyak beredar di masyarakat, yaitu pop song. Paling mudah didengar. Nah, di sini kan ada istilah-istilah toh. Ada first, ini bacanya first, verse ini bacanya first. Bukan first, tapi first gitu. First. Ada S-nya. First. Nah, first. Kemudian chorus. Chorus ini yang Anda kenal atau yang kita kenal sebelumnya sebagai ref atau reference. Sebetulnya pengetahuan aslinya, istilahnya sing asli, ref itu namanya chorus. Jadi chorus itu adalah ref. Saya nyebutnya chorus ya guys. Kemudian ada verse lagi. Ini berarti verse 2 karena dia urutannya setelah verse 1, chorus, kemudian verse 2. Nah, di sini ada chorus lagi, terus bridge. Bridge ini jembatan. Tidak kita pakai untuk struktur song struktur yang akan kita gunakan untuk musik pendidikan. Kita tidak pakai bridge dan tidak pakai chorus ketiga dan coda. Kita hanya memakai ini saja. Intro, verse, chorus 1, verse 2, chorus 3, coda, atau ending, atau outro. Tidak memakai ini. Kenapa? Biar cepat, biar simple, biar mudah. Oke, saya jelaskan apakah maksudnya satu persatu. Intro itu apa? Di sini sudah dijelaskan juga sebetulnya teman-teman. Intro itu ya intro, awalan. Misalnya lagunya Ngelabur Langit ya. Intronya gimana? Dis dus tak, dus dung dung dung, teng teng, toreng teng. Nah, misalnya gitu. Enggak ada nyanyinya.
Misalnya seperti itu. Terus masuk ke verse pertama, verse 1. Ini ya. Di sini dijelaskan the first verse sets the scene and start the story. Nah, di dalam verse pertama itu menata sebuah scene itu kayak adegan ya Pak ya. Ya, adegan atau memulai cerita. Memulai cerita awalnya. Di garis bawah ya, memulai cerita verse 1. Kemudian masuk ke chorus langsung atau reference atau ref. Chorus 1. Nah, chorus 1, the chorus is the main hook of the song. Lyrics should broadly summarize the message of the song. Ini pasti ada muatan pesannya. Coba maksudnya dari story yang dibicarakan atau dikasih kisi-kisinya di verse 1. Verse 1 ini kita ngasih kisi-kisi. Saya kasih contoh lirik langsung ya. Misalnya tentang, wah hujan teman-teman. Saya mau nutup jendela sebentar. Biar tidak kehujanan. Bentar ya. Misalnya lagu tentang hujan. Di verse 1 kan cerita. Hari ini hujan, hari ini geram misalnya. Hari ini terang, hari esok perang, misalnya gitu kan. Itu verse 1 tentang hujan. Kemudian chorusnya adalah isi dari kisi-kisi verse 1. Jadi verse 1 bisa saja hujan itu metafora dari apa yang sebetulnya ingin kita sampaikan. Misalnya perasaan kita. Misalnya kerisauan kita. Oh, sorry. Ini nampaknya temanya terlalu jauh ya. Oke, temanya tentang berhitung menggunakan bahasa Arab. Nah, 1 per 1 kita mengungkapkan bahwa adanya hitungan 1 sampai 10 dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita juga ungkapkan bahwa ada juga bahasa Arab. Seperti itu. Lalu chorusnya kita mulai menghitung menggunakan bahasa Arab. Misalnya seperti itu. Nah, next kita di verse 2 ya. Verse 2 elaborates tend to further emphasize the connection between the first and second verse. Berarti verse 2 ini adalah penebalan dan sebuah hubungan dari chorus dan verse 1. Kita sudah menghitung menggunakan bahasa Arab 1 sampai 10. Lalu di verse 2-nya misalnya ditambahkan apa Pak namanya yang aksentuasi Arab itu Pak? Qalqalah, apa Pak? Ya, rojul huruf. Nah, seperti itu. Ditambahkan rojul huruf ya. Di verse 2 ditambahkan ada materi lain untuk memperkuat chorus 1 dan verse 1. Yaitu ada di verse 2. Lalu di chorus 2 the second chorus is usually same as the first. Podo ae ambek chorus 1 sama saja dengan chorus 1. This is your opportunity to re-emphasize your message after the second verse. Jadi ini adalah kesempatan kita
untuk mempertebal pesan yang sudah ada di verse 2 dan chorus 1. Biasanya hanya perulangan, namun ditambahkan vokal lain. Misalnya yang tadi itu cewek, ya cewek aja yang nyanyi, atau cowok aja yang nyanyi. Waktu perulangan ref kedua atau chorus kedua, ada vokal lainnya. Misalnya cowoknya ikut nyanyi. Misalnya ngimbalin juga. Na 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 satu satu, na dua dua, na salah satu tiga tiga. Bisa seperti itu guys. Bebas sekali. Yang terpenting secara level chorus 2 itu lebih hype, lebih tinggi daripada apa itu jenenge? Chorus 1, verse 2 dan verse 1 tentunya. Setelah itu diakhiri dengan koda, langsung ending. Yeay, adik-adik, selamat belajar. Seperti itu contohnya, guys. Jadi banyak sekali tema yang bisa diangkat. Itu tadi saya contohkan menghitung menggunakan bahasa Arab. Akan sangat banyak sekali tema yang bisa Anda angkat. Oke, ini sudah sepatutnya ada pertanyaan. 2 menit saja untuk pertanyaan karena habis ini 2.30. Cepat. Habis ini mau ada tugas, Pak. Boleh, Pak ya? Ada tugas sedikit, Pak ya? Monggo, ya, silakan. Iya. Tugasnya adalah menentukan tema. Jadi satu anak, satu tema. Hanya menentukan tema dan itu harus ditulis. Temanya harus ditulis ya. Satu anak, satu. Menentukan tema. Yang erat dengan pendidikan dan anak-anak. Oke? Dimengerti ya semua teman-teman? Silakan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan, malu bertanya. Cakep. Monggo bertanya. Pak, mohon izin bertanya. Iya, silakan. Ini kan kita menentukan tema ya, Pak ya. Yap. Itu seperti yang dicontohkan Bapak di awal tadi itu, Tah. Emangnya saya mencontohkan apa itu? Yang tema beserta musiknya itu loh, Pak. Oh, enggak. Belum sampai situ. Hanya tema. Misalnya contoh aku dapat tugas seperti ini. Aku bikin tema apa ya? Aku bikin tema buah-buahan. Tapi buah-buahan yang dekat dengan anak-anak dan dekat denganmu, dengan jurusanmu, dengan kampusmu. Bagaimana ya? Oh, mengenai kebersihan buah-buahan. Nah, secara tidak langsung itu pasti tergambar. Liriknya itu pasti ada di sekeliling kepalamu karena kamu sangat pintar dan sangat banyak sekali pengalaman mengenai buah-buahan. Dan musik itu kan kamu setiap hari pasti dengar, pasti. Itu pasti tergambar. Buah itu ada apel, ada jeruk. Oh, kalau mau makan buah harus cuci tangan dulu, harus dikupas dulu. Nah, itu sudah jadi tema, guys. Dan itu sudah jadi lirik. Itu auto ya. Cuman harus dibuka dulu aliran C-nya biar bisa menciptakan dengan mudah dan asik. Hanya satu aja temanya. Bagaimana? Sudah terjawab? Bisa, Pak. Alright. Ditulis ya di kertas. A5 bisa, A4 bisa, bebas. Pokoknya harus ditulis di kertas. Temanya satu aja. Bisa lebih dari satu kata. Oke, ada pertanyaan lainnya? Mungkin temanya bisa dimasukkan di kolom persensi ya. Di persensi ada tema dan apa itu. Oke, bisa Pak. Jadi saya kemarin sudah buatkan kolom untuk pertanyaannya. Ya. Tema yang ingin diperdalam itu mungkin di situ ya. Ya. Di dua. Nanti bisa teman-teman isi persensinya dan temanya masukkan situ. Kalau misalkan temanya berubah, monggo. Kita tolong skupnya untuk anak usia MI ya, jadi 7 sampai 12 atau sehingga kata-katanya juga nggak terlalu sulit. Sulit pun ya usianya masih ada rentannya lah.
misalkan ngomongan tentang algoritma, tentang apa, segitiga sama kaki, trapesium juga bisa, dan banyak lagi yang lain. Di PGMI itu jurusan yang paling luas sedunia. Kalau jurusan PAI itu mungkin hanya pada pendidikan agama saja. Kalau di PGMI jadi guru kelas plus guru agama. Ya, plus guru agama, ada agamanya, Pak. Karena ada tidak iyahnya itu, tidaknya itu, sehingga teman-teman punya banyak ring untuk membuat tema. Jadi ada tema apa. Nanti kita kelompokkan setiap tema itu untuk misalkan nanti kita mau ketika ya kita berharap aja ya ada karya yang menarik kemudian dijadikan album itu kan tema ini gitu kan. Asik. Bisa Pak nanti rekaman di tempat saya kalau mau niat sekalian jadi produknya Unisma mungkin. Oh iya. Ini nanti bisa jadi kayak Mustika Studio. Mas Fandi Studio. Waduh. Ya, itu ya teman-teman ya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi kita sebelum closing. 1 menit lagi nih Pak ya, closing. Ayo teman-teman. Panjang nggak apa-apa. Monggo yang ada. Kalau misalnya nggak bisa bertanya sekarang, bisa nanti lewat grup juga bisa ya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Ya. Ada lagi? Saya cuma mau menandaskan kalau untuk tema dan pengerjaan liriknya, tolong sesuaikan dengan materi tadi ya. Ada verse, kemudian kronus tadi ya. Ada intro, verse, kronus, kemudian akhiran tadi. Chorus, Pak, chorus. Chorus. Ya. Chorus dan itu nanti jadikan patokan ketika membuat liriknya. Ya gampangnya lagu pop itu loh, kan mereka selalu ngomongnya gitu ya. Lagu betul, Pak. apa namanya itu tanpa udan itu juga gitu kan mainnya juga. Ulang lagi. Ya, kurang lebih itu teman-teman. Ya waktunya telah usai. Saya juga nggak bisa panjang, kasihan teman-teman juga nanti katanya Pak materinya sulit ya. Kalau kesulitan di seni itu masih bisa ada wujudnya, Mas. Saya tandaskan lagi kalau belajar kesenian tuh sesulit-sulitnya masih ada wujudnya. Tapi kalau belajar fisika sulit itu wujudnya ya rumus aja dan itu tidak bisa dijadikan semacam aku loh menemukan rumus itu kalau di masyarakat nggak bisa. Tapi aku loh bisa membuat alat musik gitu. Nah itu aja sudah jadi nyentrik ya, apalagi kalau nanti karyanya bisa jadi. Jadi positive thinking dengan apa yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan hari ini adalah bekal kita untuk mendatang. Meskipun tidak Anda gunakan, Anda tahu dasar-dasarnya. Ketika nanti punya anak, yes, itu kan minimal ya. Karena kita juga lulusannya jadi ibu solehah, ibu yang suami yang juga bisa menjadi suami yang dianggap keren oleh keluarganya. Itu ketika ada anaknya nyanyi itu, ayo kita buatlah gitu, itu kan bisa lebih menyenangkan. Mungkin gitu dulu ya teman-teman. Ada pesan dari Kak Fandi untuk kegiatan ini? Ya, pesan saya ini Pak, kalau memang serius bisa datang dan menghubungi saya secara langsung. Kalau misalnya tidak mau datang bisa menghubungi saya secara langsung. Yang pasti kalau sudah ketemu ini sangat mudah dan sangat mengasihkan. Jadi nek ribetnya pasti guys. Kalau ribet itu pasti. Sampai saat ini saya juga masih mengalami banyak kesulitan belajar pronouncement bahasa Arab. Jadi sama saja kita ini. Saya belum menemukan titik mudahnya di mana. Jadi bisa dibantu oleh teman-teman. Begitu juga saya. Oke. Jadi kita sebetulnya itu bisa belajar apapun kalau sudah menemukan titiknya. Jadi tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih Kak Fandi dari kami. Tir podo irenge, yen sir podo senenge, pitik kalung ngeremeles, matur suwun pangeran sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tarian juga nggak apa-apa kok. Buat pantun-pantun jadikan lagu juga nggak apa-apa. Oke, kan lebih unik nanti. Pantun bahasa daerahmu masing-masing. Weh, tambah banyak. Oke, saya akhiri ya.